Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nila Wulandari Mayanti dengan NIM 2517051173. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana ajaran Hindu memandang manusia, dasar keyakinan spiritual, serta konsep kesehatan dalam kehidupan. Dan juga pembahasan ini dikaji melalui kisah Manu sebagai manusia pertama, konsep Pancasrada sebagai dasar keyakinan Hindu, dan juga tradisi usada yang berkaitan dengan kesehatan khususnya dalam refleksi menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah latar belakangnya. Nah, dalam ajaran Hindu, kehidupan manusia dipahami secara menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan alam, dan juga keseimbangan kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ketika terjadi pandemi global seperti COVID-19, ajaran Hindu dapat memberikan perspektif relatif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan tubuh, termasuk melalui kearifan pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya itu adalah konsep manusia dalam ajaran Hindu. Dalam perspektif Hindu, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama itu merupakan tubuh fisik yang berhubungan dengan kehidupan material. Yang kedua itu adalah Atman sebagai unsur spiritual dalam diri manusia. Dan yang terakhir itu adalah kesadaran moral, yaitu untuk menjalankan dharma. Nah, manusia dipandang sebagai bagian dari keteraturan kosmis yang menghubungkan manusia dengan alam dan juga Tuhan. Pandangan hidup tidak hanya memisahkan manusia dari alam semesta, manusia dipahami sebagai bagian dari sistem kosmis yang besar. Nah, oleh karena itu, kehidupan manusia harus dijalankan secara selaras dengan dharma atau hukum kebenaran agar tercipta keseimbangan dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya itu adalah Manu sebagai leluhur manusia. Dalam berbagai teks Hindu, Manu dikenal sebagai leluhur umat manusia. Beberapa hal penting mengenai Manu sebagai leluhur manusia ini adalah Manu digambarkan sebagai manusia pertama yang menerima ajaran Dharma. Nah, yang kedua itu adalah kisah Manu berkaitan dengan peristiwa banjir besar. Dan yang terakhir adalah dalam kisah tersebut Manu diselamatkan oleh Matsya Atharva yang merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Makna filosofis dari kisah ini adalah pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan juga keteraturan alam. Nah, kisah Manu ini bukan hanya cerita mitologis, tetapi juga memiliki makna simbolis. Kisah tersebut memiliki makna bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan dan menjalankan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu adalah realitas kosmis dalam Weda. Disebutkan dalam Rigveda X91 Purusa Sukta bahwa Purusa melambangkan realitas kosmis yang meliputi seluruh alam semesta dan juga seluruh makhluk hidup termasuk manusia merupakan bagian dari manifestasi kosmis tersebut. Nah, sloka yang terkandung itu menjelaskan bahwa seluruh alam semesta berasal dari satu realitas kosmis yang disebut dengan Purusa. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan ke dalam semesta dan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan hidup. Selanjutnya itu adalah dasar keyakinan agama Hindu. Di sini yang dibahas itu adalah Pancasrada yang memiliki arti yaitu 5 keyakinan yang dianut oleh agama Hindu. 5 keyakinan tersebut meliputi yang pertama itu adalah Brahman, yang artinya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua Atman, jiwa yang terdapat dalam setiap makhluk. Yang ketiga itu Karma, merupakan hukum dari sebab akibat. Dan yang keempat itu adalah Punarbawa, yang dimana artinya itu adalah proses kelahiran kembali.
Yang terakhir itu adalah moksa, yang merupakan tujuan akhir berupa kebebasan spiritual. Nah, Pancasrada ini menjadi dasar bagi umat Hindu dalam memahami kehidupan. Melalui keyakinan ini, manusia diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan moral. Karena setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Konsep ketuhanan dalam Wida itu disebutkan dalam Rigveda 1.is.164.646 yang menyatakan ekam satvitram baduha vadanti, yang maknanya itu adalah kebenaran itu satu, tetapi para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Nah, sloka ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Hindu terdapat pengakuan terhadap satu realistis Tuhan. Meskipun Tuhan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, namun hakikatnya itu tetap satu. Yang selanjutnya itu adalah pandemi COVID-19 dalam perspektif Hindu. Dan dalam ajaran Hindu, pandemi dapat dipahami sebagai, yang pertama itu sebagai pengingat pentingnya keseimbangan antara manusia dengan alam. Yang kedua itu reflektif spiritual untuk meningkatkan kesadaran manusia. Nah, yang terakhir itu adalah momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai dharma. Konsep yang relevan adalah yaitu Trihita-karana, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam. Nah, keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam seringkali menimbulkan berbagai krisis. Nah, oleh karena itu, pandemi dapat menjadi pengingat bagi manusia untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Yang selanjutnya itu adalah usada sebagai tradisi pengobatan Hindu. Nah, usada merupakan sistem pengobatan tradisional yang berkembang dalam tradisi Hindu, khususnya di Bali. Ciri utama dari usada tersebut yaitu memanfaatkan tanaman obat dan ramuan herbal, memperhatikan keseimbangan tubuh dan pikiran. Yang terakhir itu adalah melibatkan praktik spiritual seperti doa dan juga meditasi. Nah, tradisi usada ini menunjukkan bahwa kesehatan dan perspektif Hindu dipahami secara menyeluruh, tidak hanya menyangkut tubuh fisik, tapi juga keseimbangan mental dan juga spiritual. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.